Wei lalu tiba-tiba muncul di sana dan berkata, dia akan bergabung atas nama Suan Tianxi dan part 5 pun selesai. Hola amigos parantos kumaha damangos. Gimana puasanya lancar? Oke, sebelum masuk videonya, mari kita sama-sama berjuang supaya enggak tergoda sama iklan sirup siang-siang. Di video kali ini masih bersama Ega yang akan melanjutkan part 7 dari serial Donghua yang berjudul Wan Ji Chun Kyu. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang live tetangga. Bruh. Pangeran bersama semua pasukannya dan juga Wei telah memasuki daerah bersalju dan mencari markas rahasia dari Getan dan klan Suantiannya. Yi masih saja tak percaya pada Wei yang berasal dari klan Suantian. Tapi pangeran bilang ia sudah berjanji bekerja sama dengan Wei, oleh karena itu ia akan mempercayainya. Wei lalu turun dan memeriksa pintu masuk rahasia tempat kemarin ia masuk ke penjara bawah tanah, tapi ia tak dapat menemukannya. Yi marah dan bilang jika Wei telah menjebak mereka semua. Pangeran yang pintar mengetahui jika pintu masuk di sana telah ditutup dengan longsoran salju. Ia pun mencari jalan lain untuk menuju ke penjara bawah tanah, karena pangeran bilang tak mungkin mereka menutup semua pintu dengan longsoran salju, karena Getan dan anak buahnya bisa mati terjebak di bawah sana. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah tebing curam dan di sana terdapat tangga kayu yang menuju ke bawah. Mereka semua pun menuruni tangga itu. Ji hampir saja terjatuh jika Yi tak cepat menyelamatkannya. Pangeran dan Wei tertarik oleh angin bersalju membuat Yi dan juga Yu menyusulnya. Tapi mereka terhalang oleh sebuah dinding pelindung. Di lain tempat, Pangeran dan Wei telah berada di tempat yang Wei sebut sebagai susunan cermin Suan Tianxi yang merupakan sebuah labirin. Tanpa mereka sadari, di sana ada Yuli yang bersiap menyerang pangeran. Pangeran pun terpental oleh serangan Yuli, namun beruntung ia tak terluka. Yuli lalu berhasil melukai tangan pangeran dan bertarung dengannya. Liciknya, saat pangeran mengenainya, Yuli lagi-lagi bersembunyi di balik cermin. Pangeran akhirnya menyadari jika pantulan cermin di sana terbalik. Akhirnya ia bisa tahu dari mana Yuli menyerang dengan melihat pantulannya di cermin itu. Pangeran bisa menciptakan totem milik Chi dan berhasil mengenai Yuli dengan telak. Wei tak sengaja melihat perubahan wujud sang pangeran dan akhirnya ia mengetahui jika sang pangeran adalah orang yang ditakdirkan untuk menghancurkan kejahatan dari batu hitam. Wei lalu bersumpah tak akan menyebarkan jika pangeran bisa berubah menjadi suku kuno. Ia pun menggunakan kekuatan tongkatnya untuk menghancurkan susunan cermin dan membuka pintu ke bawah tanah. Sementara Getan belum berhasil membuka batu hitamnya, karena itu ia membuka dengan paksa dan lalu menyuruh semua anak buahnya termasuk Sangru pergi dari sana, karena katanya terlalu berbahaya. Pangeran dan semua pasukannya semakin mendekat ke tempat Getan. Mereka melawan para prajurit yang menghadang. Tak lama, Sangru muncul dan bilang pada para prajurit untuk menahan pangeran agar tak mengganggu tuannya. Wei berhasil melewati penjagaan, sedangkan pangeran lalu terlihat sudah bisa menggunakan totem sesuka hatinya, tanpa harus menyentuh totem milik orang lain lagi. Ia memilih totem angin dan kemudian terbang bersama Wei menuju tempat Getan berada. Tapi saat Wei akan menyerang Getan, Sangru menghalanginya dan berhasil membuat Wei terpental. Wei lalu dikelilingi banyak ular, beruntung ia ditolong pangeran yang kini menggunakan totem api. Pangeran lalu berniat menyerang Getan tapi Sangru menghalanginya.
hingga si Sangru tertusuk oleh pedang sang pangeran. Sangru lalu berkata jika dulu ia selalu dipermalukan dan Getanlah satu-satunya orang yang mau membantunya. Sangru juga bilang jika ia rela mati demi tuannya itu. Karena waktu mereka untuk menghentikan Getan tinggal sedikit, Wei pun mengikat Sangru menggunakan rantainya. Tapi ternyata Getan sudah menyerap kekuatan batu hitamnya hingga membuat pangeran dan Sangru yang ada di dekatnya terpental. Bahkan kekuatan Getan bisa membuat tempat itu berguncang. Getan kemudian bilang akan membunuh pangeran yang katanya adalah orang yang ditakdirkan untuk mengalahkannya. Getan mulai menyerang namun Wei terus melindungi sang pangeran. Mereka berdua dikepung para anak buah Getan dan kemudian pertarungan pun tak terhindarkan. Getan menyerang lagi dan tak pandang bulu walau ia mengenai anak buahnya sendiri. Ternyata Getan melakukan itu dengan sengaja karena ia bisa mengendalikan anak buahnya yang telah tewas menjadi mayat hidup yang kemudian mengepung pangeran serta Wei. Wei menggunakan teknik apinya yang dibantu tiupan angin dari pangeran hingga bisa membakar dan menjatuhkan semua mayat hidup itu. Namun mayat-mayat itu bisa bangkit lagi karena mereka telah dijadikan boneka yang dikendalikan oleh Getan. Pangeran dan Wei terus melawan para mayat yang seakan tak ada habisnya itu. Pangeran bilang kalau begini terus energi mereka bisa habis dan akan kalah. Saat mereka terpojok, teman-teman sang pangeran datang melalui portal buatan Yu dan memasuki arena pertarungan. Yu pun berkata kali ini ia yang menyelamatkan pangeran dan mereka telah impas. Yu lalu menggunakan kekuatan rohnya dan mengalahkan semua prajurit hanya dalam satu kali serangan. Melihat semua mayat bangkit lagi, pangeran pun sadar jika ia harus langsung membunuh Getan. Wei mengalihkan perhatian Getan agar ia tak melihat sang pangeran yang menyerangnya dari arah samping. Pangeran berhasil memasukkan Getan bersamanya ke dalam portal membuat teknik bonekanya berhenti. Ternyata pangeran membawa Getan ke tempat yang sama seperti tadi, tapi pangeran bilang tempat itu bernama penghalang ruang. Dan ruang di sana ada di bawah kendali sang pangeran. Pangeran pun bertarung dengan Getan dan si Getan kesulitan karena sang pangeran seperti bisa menguasai gravitasi semaunya. Getan terus-menerus menyerang tapi sang pangeran bisa menghindarinya. Bahkan menyerang balik membuat Getan terjatuh dan lalu mengikat Getan dengan totem tanamannya. Getan bilang ia akan menggunakan kekuatan sebenarnya dari batu hitam, namun sang pangeran yang bisa menggunakan dua totem sekaligus langsung menindih Getan menggunakan batu-batu besar. Pangeran terlihat sangat lelah, tapi ternyata Getan baru mulai menggunakan kekuatan batu hitamnya dan dapat keluar dari tumpukan batu yang menindihnya. Getan pun menyerang pangeran lalu Sin berpindah pada teman-teman pangeran yang khawatir menunggunya. Tak lama terjadi guncangan dan pangeran keluar dari portal. Pangeran menyuruh teman-temannya kabur sementara ia sendiri mencoba mengurung Getan dalam portal. Getan yang sangat kuat berhasil keluar dan mencoba menghancurkan tempat itu agar pangeran dan semua teman-temannya terkubur di sana. Beruntung, pangeran dan teman-temannya bisa keluar dengan selamat, walau para prajurit yang dibawanya banyak yang gugur. Pangeran merasa sedih namun Yi bilang jika para prajurit yang gugur mati tanpa penyesalan. Pangeran senang Yi bisa selamat dan Yi bilang jika orang-orang kuno lah yang melindungi mereka walau tak semuanya selamat. Pangeran dan prajurit yang tersisa lalu berterima kasih pada para orang kuno. Wei berkata jika Getan tak mungkin mati begitu saja dan pangeran pun memutuskan untuk kembali ke kota Sangsi. Di tempat lain, Sangru terus mencari tuannya yang terkubur di bawah salju dan akhirnya ia pun menemukannya. Getan lalu membangkitkan lagi para mayat hidup dan menyuruh mereka menyerang kota Sangsi. Pangeran tahu jika Getan pasti akan menyerang ke sana. Ia pun meminta para penjaga meningkatkan penjagaan mereka.
Wei pun bertanya apa pangeran akan mempercayakan penjagaan Getan pada para manusia. Pangeran menjawab, orang-orang kuno memiliki peranan penting dalam perang itu, tapi ia masih takut jika para penduduk tak menerima mereka semua. Malam harinya, Wei yang sedang beristirahat pun didatangi oleh Suan Tianxi. Suan Tianxi bilang jika ia melihat gambaran malam ini anak yang ditakdirkan akan mengalami bencana besar. Setelah mengatakan itu, ia kemudian menghilang karena Qi datang untuk memberitahu Wei jika pangeran menyuruh mereka berkumpul. Sementara di kota terlihat pangeran telah mengumpulkan seluruh penduduk kota Sangsi. Pangeran lalu mengumumkan jika musuh akan datang dan kekuatan mereka tak cukup. Maka dari itu, ia pun berkata bahwa kota Sangsi akan bekerja sama dengan para orang kuno. Tentu penduduk tak menyetujui hal itu, namun pangeran kemudian menunjukkan perubahan wujudnya pada mereka semua dan bersumpah akan melindungi para penduduk. Semua penduduk yang tahu kebaikan pangeran selama memerintah kota Sangsi pun mendukungnya. Bahkan, orang suku kuno yang selama ini bersembunyi menjadi rakyat biasa pun berani menunjukkan diri. Mereka pun bersatu untuk melawan musuh dan bertarung sampai mati. Sementara, Getan terlihat semakin mendekati kota Sangsi dan part 6 pun selesai. Oke, sampai ketemu lagi untuk lanjut part 7-nya. Terus pantengin keseruan ceritanya hanya di Gayakin Movie. Karena videonya habis, gue Ega undur diri dan Gayakin Movie pamit.